Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Wahid Aldirinanto. Di sini saya akan berusaha untuk menjelaskan tugas rangkuman yaitu yang berjudul kreativitas dan inovasi bisnis. Yang pertama yaitu inovasi. Inovasi sering dikaitkan dengan perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. Akan tetapi, dalam konteks pemasaran dan perilaku konsumen dapat juga dikaitkan dengan produk maupun jasa yang sifatnya baru. Selanjutnya yaitu tentang konsep dari inovasi. Yang pertama yaitu inovasi produk. Yaitu maksudnya adalah melibatkan pengenalan barang baru, pelayanan baru yang secara substansial meningkat, dan juga peningkatan karakteristik fungsi, kemampuan teknisi, dan mudah menggunakannya. Contohnya telepon genggam, komputer, dan sebagainya. Yang kedua yaitu inovasi pendidikan. Inovasi juga berlaku dalam dunia pendidikan. Contoh nyata dari inovasi di dunia pendidikan adalah penerapan kurikulum anti korupsi di sekolah. Kurikulum ini tentu belum ada ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Seiring perkembangan zaman, inovasi pada kurikulum pun dirasa perlu dilakukan. Salah satu contohnya adalah dengan dimasukkannya pendidikan anti korupsi. Yang ketiga, inovasi pelayanan publik, yaitu maksudnya sebelum pelayanan publik hanya dapat dilakukan dengan tatap muka. Namun dengan perkembangan teknologi saat ini, pelayanan publik dapat dilakukan secara online. Yang keempat selanjutnya itu inovasi teknologi. Inovasi di bidang teknologi saat ini berkembang dengan sangat pesat, yang membuat manusia mampu berinteraksi dengan siapapun tanpa batas. Ini dibuktikan dengan adanya berbagai macam media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram yang menjangkau pengguna di seluruh dunia. Yang kelima yaitu inovasi kebudayaan. Budaya erat kaitannya dengan kehidupan bangsa. Inovasi dalam bidang budaya dapat berupa festival kebudayaan atau festival lainnya, contohnya festival batik. Selanjutnya, konsep dari kreativitas. Maksudnya pengertian dari kreativitas. Menurut Koni Semiawan, kreativitas adalah suatu kemampuan untuk menciptakan suatu produk baru. Kreativitas juga diartikan sebagai kemampuan mengembangkan ide dengan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang. Di sini jelas perbedaan antara kreativitas dan inovasi, di mana kreativitas yang pertama yaitu memikirkan sesuatu hal yang baru, berbeda dengan inovasi, yaitu inovasi adalah membuat pemikiran yang baru tersebut menjadi nyata. Terus yang kedua ialah kreativitas menghasilkan gagasan, sedangkan inovasi membawa gagasan ini ke kehidupan. Selanjutnya ketiga, kreativitas berhubungan dengan pengalaman. Berbeda dengan inovasi yaitu berhubungan dengan sebuah pengamatan. Yang terakhir yaitu kreativitas, jika Anda menciptakan sesuatu yang baru, maka dapat dikatakan Anda telah menciptakan. Sedangkan dari inovasi, jika Anda telah memperbaiki sesuatu yang sudah ada, Anda bisa dikatakan telah menciptakan inovasi. Selanjutnya, konsep dari kreativitas, yaitu yang pertama, konsep kreativitas berdasarkan 3P, yaitu yang pertama proses. Maksudnya di sini adalah merupakan sebuah proses yang menghasilkan sesuatu yang baru, dan proses berkreasi merupakan bagian paling penting dalam pengembangan kreativitas. Dapat diartikan bersibuk diri secara kreatif yang menunjukkan kelancaran, fleksibilitas atau keluasan dan orisinalitas dalam berpikir dan berperilaku. Yang kedua yaitu produk. Maksudnya adalah definisi kreativitas berdasarkan produk merupakan upaya kreativitas yang berfokus pada produk atau apa yang dihasilkan oleh individu, baik sesuatu yang baru atau original atau sebuah kolaborasi atau penggabungan yang inovatif. Suatu karya dapat dikatakan kreatif jika suatu ciptaan yang baru atau orisinal dan bermakna dari individu atau bagi lingkungannya. Yang terakhir yaitu pribadi. Maksudnya adalah kreativitas mencerminkan keunikan individu dalam pikiran dan ungkapan-ungkapannya. Kreativitas dimulai dengan kemampuan individu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Seorang individu yang kreatif memiliki sifat yang mandiri. Ia tidak merasa terikat pada nilai-nilai dan norma-norma umum yang berlaku. Para ahli membuat 4 variasi hubungan kreativitas dengan
Intelijensi yaitu yang pertama kreativitas rendah, intelijensi rendah. Kedua kreativitas tinggi, intelijensi tinggi. Ketiga kreativitas rendah, intelijensi tinggi. Terakhir keempat kreativitas tinggi, intelijensi rendah. Sini ada perbandingan masing-masing antara tujuan kreativitas dan tujuan inovasi. Tentunya berbeda. Yang pertama yaitu tujuan dari kreativitas adalah menciptakan ide atau hal baru. Yang kedua, menerapkan solusi hasil dari pemikiran kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki sesuatu. Yang ketiga, menghasilkan sudut pandang baru oleh seseorang terhadap suatu masalah. Sedangkan dari tujuan inovasi adalah yang pertama meningkatkan kualitas, yang kedua menciptakan pasar baru, yang ketiga memperluas jangkauan produk. Selanjutnya yaitu dari sini bisa disimpulkan yaitu bisnis sangat memerlukan orang-orang yang inovatif, kreatif dan cepat tanggap terhadap setiap perubahan. Inovatif dan kreativitas adalah dua hal penting yang menjadi penyeimbang dalam sebuah organisasi ataupun bisnis, secara berkesinambungan dan akan diterima di masyarakat karena pembaharuan kreasi dan inovasi selalu dilakukan demi kepuasan konsumen. Produk yang baru dan inovatif dapat meningkatkan taraf hidup dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbaiki kehidupan mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.